Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta di tingkat kecamatan hingga Sabtu kemarin masih berlangsung. Di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, pada Sabtu telah selesai dan segera diserahkan ke KPU Kota Jakarta Utara. Hal ini disampaikan Ketua PPK Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada serentak 2024 tingkat kecamatan. Menurutnya, dari 222 TPS yang ada di Kecamatan Pademangan sudah diselesaikan dan hasilnya segera diserahkan ke KPU Kota Jakarta Utara. Ditargetkan kapan Pak penyerahan ke kota Pak? Kalau target penyerahan kota rencana besok karena nanti kan ada pencermatan dulu dari para saksi, dari Panwas, dan benar-benar itu kan dicermatin, cocokkan lagi kalau ada perubahan dan sebagainya, baru kita perbaiki. Kalau nggak ada perbaikan, baru kita tanda tangan bersama. Nah itu baru kita segel, kita laporkan, kita saksi, kita bagi hasilnya, semua Panwas kita bagi hasilnya, kemudian kita bagi juga ke laporan ke KPU Kota. Sementara penghitungan hasil suara Pilkada Jakarta di tingkat kecamatan di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu masih berlangsung. Hingga siang hari, ada 273 kotak suara dari 401 TPS di 5 kelurahan sudah dilakukan rekapitulasi. Rekapitulasi hari ini tercatat sudah 5 kelurahan, Pak. Dari total 401 TPS, sekarang sudah di 273 ya, yang sudah direkapitulasi. Jadi tinggal 2 kelurahan lagi. Udah berapa kotak suara Mbak yang sudah dibuka hari ini? 273. Ada berapa surat suara udah yang sudah terhitung? Terhitung kalau untuk rekamnya itu nanti di akhir Pak biasanya. Jadi kita sampai sekarang belum lihat jumlahnya berapa. Jadi tapi hanya beberapa TPS saja yang sudah saya sampaikan tadi, 273 TPS. Usai rekapitulasi suara Pilkada di tingkat kecamatan selesai, nantinya penghitungan berjenjang akan dilakukan di tingkat kota hingga provinsi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, penghitungan hasil suara Pilkada Jakarta di tingkat kecamatan Sabtu kemarin sudah memasuki batas akhir rekapitulasi suara. Lalu bagaimana penghitungan suara hingga hari ini khususnya Pilkada Jakarta? Apa saja kendala yang ditemukan? Kita tanyakan langsung kepada Komisioner KPU DKI Jakarta, Dodi Wijaya. Pak Dodi, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, Mbak Ci. Sehat, alhamdulillah. Pak, hari ini apakah masih dilakukan proses penghitungan suara berjenjang setelah kecamatan, jadi hari ini masuk ke tingkat kota begitu? Ya, hari ini sesuai dengan tahapan dan jadwal di Peraturan KPU nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur wakil gubernur, masih dalam tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan sampai paling lama tanggal 3 Desember. Tentu sebagian kecamatan sudah selesai dan sudah dikirimkan kotak hasil rekapitulasinya ke KPU Kabupaten Kota. Untuk selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi tingkat kabupaten kota. Hari ini yang pertama di tingkat kota kabupaten ada di Kabupaten Kepulauan Seribu. Kami sedang menuju Pulau Seribu untuk melakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota yang akan dilaksanakan di Pulau Bidadari. Itu Mbak. Oke, artinya kalau sampai saat ini masih di tingkat kecamatan, tapi yang sudah di tingkat kota kabupaten ini di Kepulauan Seribu begitu ya Pak. Total ya, hingga hari ini sudah ada berapa suara yang masuk dan kira-kira masyarakat ini bisa melihat atau memantau hasil atau data sementara penghitungan suara yang dilakukan KPU itu di mana? Ya, nanti masyarakat bisa mengakses melalui, karena ini sifatnya rekapitulasi berjenjang. Kalau sudah selesai di TPS kan hasilnya formulir C hasil ya, dan sudah 100% diupload di info pemilu atau pilkada2024.kpu.go.id. Nanti kalau hasil kecamatan sudah keluar juga akan kami upload juga formulir D hasil kecamatannya di pilkada2024.kpu.go.id, Mbak. Jadi masyarakat bisa mengecek di sana perolehan suara tiap pasangan calon di tiap kecamatan setelah rekap tingkat kecamatannya selesai, seperti itu. Kami juga coba cek di website resmi KPU, tapi tidak menampilkan persentase perolehan suara dari paslon, cuman fotonya aja. Ini kenapa? Ya, ini karena prinsip rekapitulasi berjenjang ini kan memang harus selesai dulu di tiap tingkatan, Mbak. Jadi ini menghindari terkait dengan spekulasi-spekulasi supaya
hasilnya di tiap tingkatannya itu selesai dulu, baru nanti masyarakat bisa mengakses sesuai dengan selesai tahapannya. Jadi karena sekarang baru tahap di TPS yang 100%, makanya kami upload ya C hasil dulu. Nanti kalau ada kecamatan misalnya tadi Pademangan selesai, maka kecamatan tersebut akan mengupload D hasilnya. Formulir hasil tingkat kecamatan, nanti masyarakat bisa melihat hasilnya. Seperti itu, sesuai dengan tahapannya. Oke, berarti menyesuaikan sesuai dengan progres penghitungan suara ya, proses rekapitulasi. Iya, betul, begitu? Mbak. Karena kita diminta melakukan rekap berjenjang. Nanti kalau kota administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu selesai, maka hari ini juga akan diupload ke pilkada 2024.kpu.go.id. Berarti Bisa lihat hasil Kabupaten Kepulauan Seribu, seperti itu. berarti nanti persentasenya sampai penghitungan akhir baru dilakukan setelah selesai semua tingkatan atau jenjang begitu Pak? Iya, betul. Baru setelah tingkat provinsi selesai, juga kami akan keluarkan hasil sertifikat hasil perolehan suara, namanya formulir D hasil provinsi, dia akan di-upload juga untuk sebagai bahan informasi publik. Selama proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan nih Pak Dodi, ada kendala yang ditemukan? Alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan lancar dan kondusif ya, karena pertama C hasilnya lengkap 100% terkumpul, tertabulasi di Sirekap, dan ini memudahkan kami untuk melakukan proses rekapitulasi. Koreksi-koreksi hanya terjadi secara minor saja melalui koreksi terkait dengan data pemilih, pengguna hak pilih, yang itu dilakukan secara terbuka dalam rapat pleno. Memang rapat pleno adalah tempat untuk melakukan koreksi-koreksi dalam hal terjadi hal-hal yang perlu untuk dilakukan koreksi secara terbuka. Gitu. Tapi ada beberapa TPS yang mundur jadwalnya karena beberapa petugas KPPS ini sakit. Nah, solusi dari KPU untuk kasus seperti ini atau kendala seperti ini apa? Untuk petugas KPPS yang sakit di hari H kan sejauh ini kami sudah data dan sudah dilakukan penanganan ya, sudah dilakukan penanganan dan kami sudah berikan penanganan di rumah sakit. Untuk yang 1 orang meninggal dunia di hari pemungutan suara juga sudah diberikan santunan dan uang duka dari KPU, seperti itu, Mbak. Oke, Pak Dodi, ini boleh dikonfirmasi betul nanti hasil penghitungan Pilkada Jakarta 2024 akan diumumkan oleh KPU DKI Jakarta pada tanggal 15 Desember, betul? Ya, paling lama tanggal 15 Desember sesuai dengan tahapan di PKPU nomor 2 tentang tahapan jadwal pilkada, kami harus mengumumkan. Tapi perkiraan kami, rekap tingkat provinsi akan dilakukan paling perkiraan tanggal 7 sampai dengan 9 Desember. Jadi sekitar tanggal tersebut sebenarnya sudah bisa diketahui ya hasilnya. Tapi ada opsi bisa rampung atau bisa diumumkan sebelum tanggal tersebut, Pak? Ya, kalau proses di tingkat kota sudah selesai lebih awal, tentu kami bisa lakukan lebih awal. Tapi kami nggak ingin terlalu harus buru-buru ya, karena yang paling penting kan dalam rekap ini adalah kecermatan, kemudian ini adalah ruang untuk melakukan cek dan recheck, koreksi, kalau ada yang belum sesuai, kalau perlu buka kotak suara untuk meyakini integritas hasil pemilu di tiap TPS, kami akan lakukan pembukaan kotak suara supaya semua pihak, semua saksi itu puas dengan hasil pemilu, dan ini bentuk transparansi yang dilakukan oleh KPU sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi rapatnya terbuka, orang bisa melihat, masyarakat bisa menyaksikan, bahkan kami buatkan live streaming, Mbak. Live streaming melalui YouTube, ini saya salut kepada teman-teman PPK di semua kecamatan. Sebagian besar menggunakan live streaming YouTube dan semua masyarakat bisa menyaksikan. Tinggal searching aja di YouTube, rekapitulasi tingkat kecamatan Jakarta, itu akan muncul banyak sekali akun-akun YouTube yang menyiarkan secara live proses rekapitulasi sebagai bentuk keterbukaan kepada publik. Antusiasme warga, antusiasme masyarakat terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Jakarta ini seperti apa, Pak Dodi? Ya, kalau kita lihat setiap kita ke kecamatan selalu ramai ya, ada masyarakat umum, ada bagian-bagian dari relawan itu aktif untuk menonton ya, dan kita lihat di YouTube juga cukup banyak sekali yang melihat view, dan ini menunjukkan masyarakat peduli ya terhadap proses demokrasi kita, dan ini untuk akuntabilitas yang dilakukan oleh KPU.
Baik, kita kawal bersama Pak Dodi rekapitulasi penghitungan suara pilkada serentak khususnya di Jakarta. Kita harapkan juga tidak ada kendala yang begitu berarti dan semua prosesnya bisa berjalan lancar. Hasil yang nantinya diumumkan oleh KPU bisa bisa dipercaya oleh publik, bisa transparan dan juga bisa akurat. Terima kasih Komisioner KPU DKI Jakarta Dodi Wijaya telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu Pak Dodi. Terima kasih Mbak Sri, sehat-sehat.